Ya, ini Project Best Life. Oh, Ini dari sepertinya mungkin ada yang sudah mencoba ya dari Riley Johnson. Nah, mm, ini kebetulan mm. nanti ketika Ya, ya, membaca ya, itu school culture trade ya Pak. ya Mhm. ini sepertinya cocok jika mau dijadikan referensi karena memang nantinya itu kita membentuk kurikulum scaffolding ini. Mm, Scaffolding itu saya mencoba mencari maksudnya itu apa atau scaffolding itu. mhm. Nah, itu waduh, ini sepertinya agak akan kedengaran suster. Tidak apa-apa Mungkin Pak. kita tunggu atau lanjut nih suster. Saya pikir kita lanjut saja Pak. Tidak ada Lanjut kita saja. yang harus apa kan? Enggak ada ya. Ini Ah, terdengar jelas ya suster ya. jelas, jelas Pak, jelas. Baik. Jadi scaffolding itu saya mencari artinya itu perancah. Kemudian Ya, perancah itu apa toh? Saya itu membayangkan ketika membuat sebuah bangunan, ya. ya toh, maka kita kan butuh scaffolding Mhm. atau perancah itu. Nah, sama seperti kalau kita bayangkan kurikulum itu adalah sebuah blueprint Hmm. atau rancangan desainnya, maka perancah ini kan nanti yang akan membangun desainnya itu, yang akan mengeksekusinya ya. Kita butuh perancah ini untuk membangun. Siapa yang dibangun? Nah, yang dibangun adalah siswa. Nah, secara menurut John Riley ini, scaffolding itu bisa terbentuk itu melalui ini key of knowledge, kemudian pengembangan skill, learning process, habit of mind atau kebiasaan ya, membentuk kebiasaan diintegrasikan atau dihubungkan dengan konteks, maka akan menjadi sebuah perancah yang ekosistem perancah yang baik ya. Ini jadi eh, project based living itu nanti kalau melihat kemarin yang dipaparkan itu sepertinya menggunakan ini. Jadi rumusannya ini, pengetahuan, pengembangan skill, proses belajarnya, kemudian membentuk perilaku atau habitnya, kebiasaannya, behaviornya, dipadukan dengan konteks. Harus ada konteks. Maka pembelajaran uh, project based living itu wajib memiliki konteks. Nah, karena konteks kita kebudayaan dan yang menjadi permasalahan adalah kebudayaan itu beragam. Apalagi di kota Semarang itu budayanya itu dari akulturasi macam-macam budaya. Nah, ini yang membuat kita sebenarnya kalau dikatakan sebenarnya kita tidak bisa fokus terhadap beberapa budaya saja. Karena memang yang dikatakan loh itu kan umum, budaya umum. Ya itulah yang kita bentuk. Budaya umum itu seperti apa misalnya? Misal kalau kita mau menerapkan senyum sapa salam dianggap ya itu kan tidak fokus budayanya. Senyum sapa salam kan sudah umum. Ya sebenarnya itu kurang tepat juga. Sebenarnya kalau kita tidak membudayakan senyum sapa salam misalnya seperti itu ya tidak akan ada budaya seperti itu. Karena sekali lagi itu kan akulturasi budaya. Bahkan kemarin kita SMP Maria Mediatrik itu mengambil tema Warak Ndok. Kalau kita lihat filosofinya, Warak Ndok sendiri itu dari umat muslim loh. Jadi ketika mereka mau mengadakan, bukan mengadakan ya, merayakan Idul Fitri ya, Idul Fitri puasa begitu kan biasanya ada dukderan dengan warak ndoknya. Nah, warak ndok sendiri adalah akulturasi budaya. Nah, dari akulturasi budaya itu kami mengakulturasikan lagi. Jadi kalau filosofinya warak ndok itu adalah membentuk kesucian telurnya itu kan baru ya. Telur itu kan kembali ke hal yang suci, kembali hal yang baru lagi. Nah, ini kita akulturasi lagi. Menjadi apa? Menjadi semangat pertobatan dalam salah satu core value kita, semangat pertobatan. Seperti itu. Maka kalau kita melihat di situ kan kita sebenarnya sudah sampai ke pengembangan habit ya. Nah, tinggal kita mau mencari konteksnya, kemudian bagaimana nanti kita berpikir learning prosesnya, dan skill apa yang bisa dikembangkan dari semangat pertobatan tadi. Oh ternyata kembali ke suci, berarti
memaafkan, saling memaafkan. Memaafkan doang, kan kalau nggak ada salah, terus gimana? Oh, berarti kita bangun persaudaraan. Persaudaraan yang bisa dibangun dengan apa? Filosofi seperti itu. Kalau kembali ke suci itu berarti misalnya bagaimana membangun persaudaraan. Oh, kita menghargai hari besar agama lain. Nah, di situ kita hubungkan knowledge-nya. Hari besar agama lain itu Idul Fitri kapan sih? Oh, Idul Fitri tanggal sekian. Loh, kok berubah setiap tahun? Misalnya seperti itu. Maka akan menjadi sebuah pembelajaran yang lengkap, ekosistem pembelajaran yang lengkap kalau saya pahami dari sini ya. Mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa baca dulu. Nah, diartikan pakai Google Translate. Itu alamatnya adalah ini. Nah, ini memang WordPress, tapi Ya. sepertinya ini adalah sumber yang terpercaya ya. Karena ini miliknya Ray Johnson Riley sebagai salah satu praktisi juga. Jadi bisa dibilang meskipun WordPress bukan abal-abal, karena ini malah mirip jurnal kalau saya baca. Kemudian ada ini, ada hubungan ternyata. Jadi ketika kita membahas project based living, itu sebenarnya nanti arahnya kita ke project based learning juga. Project based living itu ada project based teaching. Kemudian juga mengarah ke project based learning. Artinya tiga ini adalah sebuah kesatuan. Ketika kita ingin belajar menggunakan project based learning, sebenarnya nanti juga kita otomatis akan mengambil project based teaching juga, project based living juga. Ya, ini ada creating success kriteria, innovating the innovative. Nah, ini project based living itu memiliki project sebagai kemudinya. Artinya pembelajarannya itu yang menuntun adalah projectnya. Kalau kita kan sekarang pembelajarannya dari matematika, dari bahasa Indonesia, besok enggak lagi. Project dulu, baru kita belajar di dalamnya. Oh, ternyata setelah kita belajar berdagang, kita belajar matematika. Oh, setelah kita belajar, selain berdagang, apalagi ya? Kita berkunjung ke suatu tempat, kita belajar sejarah. Nah, seperti itu. Menjadi sebuah experience yang menyatu. School without walls, assessment practice, ya, ini lengkap sekali. Nah, ini mungkin menjadi jawaban tadi atas pertanyaan di mana sumber mencari project based living, karena ini saya baca cocok dengan yang di kurikulum yang kemarin di-share oleh Pak Heri. Ya, itu Suster mengenai teorinya dulu. Kemudian kami juga sampai ke mana mengenai pengembangan kurikulumnya, kami sampai ke merumuskan ini Suster. Sebenarnya ya kalau dibilang tertinggal ya memang iya. Karena kami kemarin kan fokus sekali kepada dokumen naskah akademik. Kemudian ini naskah kurikulum, kami sampai ke perumusan budaya. Ini mungkin kami juga perlu mendapat bantuan juga, nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa membantu untuk merumuskan yang kemarin Bruder minta itu loh, yang sampai praksis ya. Praksis itu kan tindakannya seperti apa toh. Nah, misalnya yang ini akan saya share. Ini benar-benar menurut kami membutuhkan pemikiran yang banyak. Nah, ini. Karena setelah kami berpikir juga, budaya kita itu banyak sekali. Dan masalahnya yang merumuskan sekarang guru-gurunya adalah latar belakangnya budayanya Jawa. Otomatis kita pengennya Jawa, tetapi kita belum menyurvei peserta didik, atau justru kalau ingin lebih baik mungkin kita undang peserta didik, budaya Tionghoa itu apa sih? Nah, itu mungkin yang akan kami lakukan supaya nanti kami lebih dalam menyelaminya, karena secara budaya Jawa Semarang sendiri kami
hanya menemukan ini ya, warak endok tadi ya, yang budaya lokal, maaf bukan budaya Jawa, budaya lokal. Nah, lalu kami merumuskan ini kemarin sampai praksis moral yang spesifiknya itu seperti apa sih? Nah, dari sisi afektif, kognitif itu pun kami tidak tahu yang kami rumuskan ini tepat atau tidak. Misalnya pertobatan, ketaatan mengampuni, kami ambil dari filosofi warak endok yang membangun kesucian tadi. Bagaimana sih supaya kita bisa kembali ke pertobatan, kembali ke fitri, suci lagi. Oh, kalau dari psikomotor itu ya praksisnya kalau untuk anak ya bisa memaafkan teman yang jahil. Kalau dari guru ya bisa memberi toleransi jika ada keterlambatan, tentu saja dengan komitmen yang disepakati, kemudian menghormati teman yang beribadah, memberi ucapan hari keagamaan. Nah, kami merumuskan sampai situ, nanti mungkin suster Bapak Ibu bisa mengomentari, oh itu kurang tepat, oh itu bisa tambahi. Nah, seperti itu. Kemudian dari kognitif. Kognitif itu kan masih bersifat pengetahuan ya. Yang kami rumuskan seperti ini. Jadi mengikuti kegiatan renungan pagi itu untuk menambahkan informasi mengenai kesadaran terhadap pertobatan. Kemudian secara afektif itu ya berdoa tentu saja mengikuti pembinaan iman. Kemudian di semangat doa kami masih mengambil ini juga. Doanya apa sih kalau warak endok itu? Oh, kita persiapkan benar-benar serius menyambut sebuah hari besar. Maka kita akulturasi lagi, hari besar itu apa? Hari besar itu berarti kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Momen istimewa, spesial lah. Dalam sekolah apa hari besarnya siswa? Hari besarnya siswa. Apa yang istimewa bagi anak? Kan kalau istimewa bagi anak itu menurut kami, rumusan kami adalah satu, ketika mereka berubah dari yang tadinya belum bisa menjadi bisa, itu kan sebuah keistimewaan. Dari yang tadinya nilainya jelek menjadi bagus, itu sebuah keistimewaan. Istilahnya kayak menang perang ya, karena kita menyambut itu, menyambut bulan kemenangan. Kemudian bagaimana caranya? Ya caranya seperti yang kita rumuskan dalam semangat doa, yaitu dengan cinta pekerjaan, tangguh dalam menghadapi cobaan. Misalnya, menjalankan pekerjaan dengan semangat itu bagaimana? Motivasi dari sisi motivasi atau efektifnya adalah ya berusaha hadir tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas hingga selesai. Ini contoh-contoh yang praksisnya. Tugas apa? Tugas mata pelajaran, tugas membuat kurikulum POP. Kemudian tulus dalam bekerja itu seperti apa? Tidak berorientasi material, menjalankan pekerjaan, ada bayarnya enggak? Nah, misalnya seperti itu. Ini juga bagi guru terutama. Kan kita kurikulum ini tidak hanya bagi siswa ya, tapi juga bagi guru juga. Membantu teman yang mengalami kesulitan ataupun sedang mengalami kendala, cuti, sakit. Nah, ini termasuk guru dan siswa juga. Lalu dari aspek kognitifnya yaitu supaya tadi semangat doanya terpenuhi kan kita harus pandai membagi waktu. Lalu kalau mau berkompetensi dengan jujur ya tidak menyontek. Ini kan termasuk semangat ya. Karena apa? Kami memandang bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh kalau kata Romo Abi, Romo Abdi, maaf, bukan Romo Abi, Romo Abdi. Itu merupakan salah satu bentuk dari kita berdoa. Kita bekerja sungguh-sungguh sepenuh hati itu kita berdoa. Maka membuat tugas secara jujur, tidak copy paste, ya ini semangat doa kita, doa nyata kita ya. Lalu bagaimana tindakannya? Yaitu ya menerima hasil dengan lapang dada, misalnya kita dalam perlombaan, kemudian tetap berusaha dan mempercayakan hasilnya pada Tuhan. Nah, kira-kira itu yang mencoba kami rumuskan. Nah, ini nanti silahkan dikomentari, mungkin Suster Bapak Ibu, apakah arah kami dalam merumuskan ini sudah benar atau belum?
ini. Untuk Pak Kris, mungkin ada tambahan Pak Kris? Pak Damar. Iya, Pak Ari. Mungkin Pak Kris masih belum Oh, belum ya. Ya. Sedikit mungkin saya sedikit menambahkan, jadi seperti yang beberapa waktu lalu kami sampaikan kaitannya dengan pembelajaran tanpa sekat ya, sekolah tanpa sekat. Itu dalam artian seperti yang kemarin filosofinya pasar itu dalam artian begini, lebih ke bagaimana antar mapel itu juga tanpa sekat, seperti tadi misalnya yang disampaikan Pak Damar di awal tadi, bagaimana beberapa mata pelajaran bisa menyatu menjadi satu dalam proyek tertentu, dalam proyek yang terintegrasi. Jadi saya pikir ini akan beri pengalaman pada anak-anak, dengan satu kali kegiatan anak-anak bisa mendapatkan banyak hal. Jadi tujuan kita dalam kurikulum ini tentu saja juga untuk merampingkan beban kerja, tetapi juga menantang diri kita dan anak-anak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Yang lebih besar tentu kehidupan orang lain, barangkali begitu. Itu yang kaitannya dengan apa yang pembelajaran terbuka. Gitu. Mungkin itu sedikit tambahan saja Pak Damar untuk kaitannya dengan kurikulum yang milik kita itu. Terima kasih. Bisa, apakah ada komentar atau ada yang lain? Untuk link saya bagikan di chat Bapak Ibu Suster yang mungkin barangkali membutuhkan yang tadi di Pak Damar tadi. Terima kasih. Baik. Waktu saya kembalikan, monggo Suster. Baik, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Damar. Memang itu tadi link itu juga yang saya pun sudah buka. Sudah buka juga linknya. Mungkin Ibu Retno juga buka link itu kah? Hanya ya karena waktunya juga sangat singkat, belum sempat tanya Mbah Google untuk menerjemahkan. Masih istilahnya kan bahasanya masih harus bagaimana kita meramunya menjadi bahasa pendidikan seperti itu. Oke, baik para Bapak dan Ibu, tadi kalau Pak Damar mengatakan apakah kami berjalan di rel yang benar, yang paling tahu sebenarnya kan orang Bapak. Dan hanya saya yang mau saya katakan begini, sebenarnya tadi kalau pertobatan ada taat itu ya Pak ya, poin-poinnya taat. Lalu saya pikir inilah sebenarnya yang seharusnya sudah ada di yayasan kita masing-masing. Cuma berhubung karena banyak di antara sekolah kita sekarang yang baru sekarang mendalami nilai-nilai itu sehingga belum ada bukunya di yayasan yang bisa menjadi sumber resmi kita. Nah, jadi sekiranya sudah ada, sudah jelas lah misalnya pertobatan itu mencakup apa saja, sehingga kita nggak ragu lagi menuliskan bahwa inilah indikator dari pertobatan yang kita mau ajarkan, yang mau kita teladankan, yang mau kita hidupi sebagai guru dan akan kita imbaskan kepada anak-anak kita. Itu menurut saya, Pak Damar. Kalau adakah Bapak Ibu tadi kita membaca apa yang mereka sudah presentasikan, apakah ada yang mau berkomentar tentang apa yang mereka buat sesuai dengan permohonan mereka supaya kita bisa memberikan masukan, saling memperkaya satu sama lain. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Saya Suster mungkin. Silakan Bu Astrid, silakan. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Damar atas informasi tadi yang sudah diberikan, Pak Ari juga atas linknya, dan menanggapi dari naskah kurikulum dari SMP Maria Mediatrik tadi, saya sungguh belajar banyak, karena memang dari SMP Yohanes itu masih tertinggal jauh, Suster, Bapak Ibu, jadi untuk
strategi implementasi dan juga untuk beberapa teori-teori yang tadi disebutkan seperti project based teaching dan project based living, itu memang kami masih perlu belajar lebih jauh lagi untuk menggali hal tersebut ya. Dan kemudian untuk tadi yang penerapan praksis moral yang nilai-nilai inti dari Maria Mediatrix itu saya rasa memang sudah masuk sekali Pak Damar, bisa diterapkan dan itu realistis sekali. Semoga nanti SMP Yohanes bisa belajar dari SMP MM. Kami akan terus berkomunikasi dengan Pak Kris dan teman-teman di sana. Demikian Suster, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi masukan atau komentar kita tentang dokumen kurikulum yang dibagikan, yang di-sharekan oleh teman kita dari Bapak Ibu dari Maria Mediatrix? Dari Maria Mediatrix tidak ada ibunya. Oh, oh iya, dari para Bapak ya Pak? Dari Maria Goretti, Ibu semua? Dari Maria Mediatrix, Bapak semua? Iya Pak ya. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu. Kelihatannya memang apa yang sudah dikerjakan oleh para Bapak dari Maria Mediatrix sudah sangat baik, ya, sudah sangat baik. Bahkan dari mereka kita bisa belajar, terutama tadi karena yang grup yang lain masih kesulitan tentang project based living, dan Pak Damar dan ya Pak Arianto dengan senang hati membagikan link. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan inti dari artikel yang dibagikan oleh Pak Damar dan Pak Arianto, sehingga kita bisa menangkap hakikat dari project based living itu. Baik para Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi tanggapan terhadap Bapak dokumen kurikulum yang sudah disusun oleh para Bapak dari Maria Mediatrix, sekarang kita bergerak ke SMP Yohanes ke-23. Langsung tegak Pak Leo. Silakan Pak. Monggo Pak Leo, sebelum Pak Leo atau Bu Astri nanti sedikit Suster perlu saya sampaikan, kami 3 hari ke depan tanggal 13 sampai 16 yang IHT itu kami memang baru akan kembali memantapkan naskah kurikulum kita. Yang jelas kami mensosialisasikan naskah akademik kita, core value SMP Yohanes 23, kami harus mengulang kembali di dalam IHT yang akan datang. Kemudian menguatkan naskah kurikulum sebagai tambahan informasi yang sore hari ini di dalam coaching klinik kita bersama ini. Semoga rekan-rekan Bu Astri, Bu Indri, sama Pak Leo bisa lebih memaksimalkan. Saya sebenarnya lebih percaya Bu Astri karena posisinya Bu Astri itu guru bahasa Inggris. Selalu beliau menyampaikan, Pak, hanya kurang ini kan begitu. Saya percaya seperti project based learning, project based living, dia itu punya itu paling tidak. Tapi karena banyaknya pekerjaan dia mungkin, karena selalu beliau itu berhubungan bekerja sama, berkomunikasi dengan Pak Kris yang sesama juga guru penggerak. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga walaupun kita terlambat, tetapi pada saatnya kita juga akan finish bersama. Tapi yang jelas kami naskah akademik sudah kami kirimkan, kemudian naskah kurikulum akan kembali kita bahas dengan 4 nilai inti dan nilai-nilai keutamaan yang tentunya tim SMP Yohanes itu sudah punya buku induknya, yaitu buku Lentera SMP Yohanes 23, buku pendidikan karakter yang kita punya. Sehingga saya percaya nanti sampailah, hanya mungkin
karena memang kita harus mengikuti alur, kami juga akan mengupayakan mengikuti alur itu, sehingga kami juga tidak terlalu buru-buru karena pekerjaan dari rekan-rekan itu sangat banyak, sehingga kami juga memahami. Maka Bu Astri, Pak Leo, mungkin apakah sedikit bisa sudah sampai nanti ke naskah kurikulum yang bisa sore hari ini disampaikan, ya, karena kemarin kekhawatirannya Pak, kalau ditambah dengan membuat standar mutu perilaku itu kelihatannya tambah hebat lagi beratnya, kan begitu. Tapi semoga ambil jalan nanti juga sampai. Tapi kami masih bertahan naskah kurikulum, semoga bisa mendekati dengan SMP-SMP yang lain sehingga tidak terlalu ketinggalan. Tetapi frame garis besarnya rekan-rekan cukup paham, sudah mulai paham, dan kami perlu memahamkan semakin banyak orang. Sementara ini kita baru dealing 3, 4, 5 orang, dan kami harus bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru, karena tadi pagi saya masih, Bapak Ibu Guru mulai hari Senin kita ada IHT, apalagi itu Pak IHT-nya, mereka kan hal seperti itu sudah mulai itu bertanya. Nah, itu materi seperti yang kita lakukan untuk sore hari. Monggo Pak Leo atau Bu Astri yang pernah sosialisasikan awal dengan rekan-rekan sedikit banyak mungkin bisa ada pencerahan dan masukan dari rekan-rekan di forum sore hari ini. Terima kasih. Monggo Bu Astri. Baik, terima kasih Pak Roto, terima kasih Suster Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami akan mencoba membagikan hasil naskah kurikulum kami sejauh mana kami sudah mencoba untuk merumuskan. Kemarin masih ada yang bolong-bolong Bapak Ibu ya. Kami langsung saja di bagian yang memang masih berlubang. Apakah sudah muncul Ibu Bapak? Sudah Bu, sudah. Ya. Jadi kami mencoba untuk merumuskan model kurikulum kami sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Hendi dan Pak Heri kemarin. Kami mencoba menggunakan model program Luber ini. Walaupun mungkin juga ini model program Luber ini juga berangkat dari model kurikulum yang lain yang kemarin dari SMPMM sudah gali juga, tapi kami coba langsung pakai saja, langsung implementasikan begini. Kemudian untuk proses pembelajaran dan pengajarannya kami coba menggunakan project base seperti yang nanti akan di strategi implementasi itu akan lebih dijelaskan. Kemudian untuk tujuan pendidikan kemarin juga kami masih kosong di sini, kami sudah isikan menurut Gereja Katolik, apa itu pendidikan menurut Gereja Katolik. Kemudian untuk tujuan pendidikan nasional sudah kami isikan, sudah kami coba lengkapi, dan dimensi standar kelulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik, mulai dari sikap, perilaku, juga keterampilan, ini juga pasti sama dengan yang lain. Kemudian untuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, juga metakognitif, sudah kami petakan, sama seperti di Permendikbud. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini tentang Merdeka Belajar yang dimulai di tahun 2019, didengungkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan kebijakan Merdeka Belajar ini yang membuat kita sekarang ini menjadi lebih leluasa dalam menyusun kurikulum, dan kita lebih bisa mengoptimalkan kemampuan dari peserta didik, juga kemampuan kita semua untuk bisa menggali nilai-nilai inti sekolah berdasarkan core values maupun nilai-nilai keutamaan Santo Pelindung kita masing-masing. Kemudian untuk tujuan sekolah sudah disampaikan waktu coaching terakhir kemarin. Nah, ini yang masih belum kami bisa rumuskan untuk tujuan pembelajaran, karena kami masih mencoba menggali kembali tentang kurikulum prototipe kemarin, Suster Bapak Ibu. Jadi kami masih mencoba lagi untuk lebih mempersempit
istilahnya, kalau sekarang istilahnya itu capaian pembelajaran ya. Kami coba terapkan sekalian supaya nanti ke depan, di tahun depan kami tidak membuat apa istilahnya, kalau ada revisi-revisi kami tinggal memasukkan revisi tersebut. Kemudian untuk struktur teladan kami coba isikan di sini. Kami punya 4 nilai inti, yaitu kasih, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Dan di perumusan kompetensi dasar dan indikator, kami coba jabarkan. Demikian untuk nilai inti kasih, ada pertama yaitu bersyukur, kemudian untuk aspek afektifnya adalah menumbuh kembangkan sikap bersyukur atas karunia dan anugerah Tuhan di dalam hidup. Untuk praksis moralnya nanti akan kami lengkapi. Dan untuk bagian kognitifnya, mampu merefleksikan pengalaman yang diperoleh di sekolah. Dan untuk praksis moralnya, menyelesaikan tugas dengan senang hati, mengikuti pembelajaran dengan semangat atau antusias. Dan untuk kemampuan keterampilan, membuat doa, berterima kasih, mengucap syukur dalam segala hal, kemudian prakteknya mengucapkan terima kasih, memimpin doa setiap pagi dan pulang sekolah, kemudian juga setiap jam 12 siang itu ada doa Angelus atau Ratu Surga, kemudian juga sikap ikhlas dan rajin beribadah. Itu untuk nilai keutamaan bersyukur. Kemudian yang kedua adalah berbudi luhur. Untuk nilai, untuk aspek kognitifnya, KD-nya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian bertoleransi, mematuhi peraturan sekolah, itu prakteknya. Dan untuk keterampilan yang harus dimiliki, memiliki sopan santun, lemah lembut, rendah hati, dan mampu bertutur kata yang baik. Contoh prakteknya adalah bersikap sopan santun, senyum, salam, dan sapa, kemudian mau berbagi, dan hormat terhadap orang yang lebih tua. Ini beberapa contoh dari nilai keutamaan nilai kasih. Kemudian untuk yang cerdas, ini juga mohon maaf afektifnya belum bisa kami isikan karena keterbatasan waktu. Juga untuk cerdas dan lain-lain, ya itu tidak perlu kami bacakan ya Bapak Ibu satu persatu. Namun sudah coba kami rumuskan prakteknya bagaimana, nanti tinggal kami implementasikan dalam strategi implementasi kurikulum digabungkan dengan proses pembelajaran dalam mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler non-kurikuler. Demikian. Kemudian untuk selanjutnya itu tadi permasalahan yang kami hadapi sama masih berkaitan dengan desain buku, tapi kami sudah mendapatkan sedikit pencerahan tadi bahwa buku-buku ini yang akan menjadi lampiran dan akan harus kami kaitkan satu persatu di sini. Nah, kemudian untuk strategi implementasi intrakurikuler, nah ini tadi nanti akan dijelaskan di sini tentang project based teaching, project based learning, project based living. Dan terima kasih sekali Pak Damar sudah memberikan pencerahan bagi kami. Demikian Ibu Bapak dari SMP Yohanes, masih banyak kekurangan. Kami berharap nantinya bisa segera menyusul dari sekolah-sekolah lain, dari MG dan juga MM yang sudah jauh ke depan lari. Demikian Suster yang bisa kami sampaikan. Monggo jika ada tanggapan. Baik, terima kasih Bu Astrid. Seperti tadi memang kan yang dijelaskan Pak Suroto bahwa kalau ini belum selesai, kalau dari Bapak Ibu dari SMP Yohanes ke-23 merasa masih tertinggal dari 2 sekolah yang sudah presentasi, ini kan karena masalah waktu Bu ya. Masalah waktu bukan karena masalah ketidakpahaman.
ya kan. Jadi ya kita percaya nanti sesudah waktunya ada memungkinkan itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi tadi kita sudah dibantu Pak Damar ya kan. Iya, Dari Suster. para bapak dari Maria Mediatrix sudah membagi bahan yang sudah mereka temukan. Jadi ya saya pikir ya udah bagus ya kan Bapak Ibu. Betul, Suster. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, Suster. Terima kasih. Pokoknya kalau nakodanya Pak Roto pasti terpercaya. Luar biasa. Bagus, iya. Nakodanya Iya. dengan semua penumpangnya bagus ya Pak ya. Iya. Cantik, Suster, cantik. Iya, ya. Heeh. Ya, mantap itu, bagus-bagus sekali. Terima kasih. Masih belum apa-apa Bu Retno. Ya, memang harus kita akui bahwa saat kita melakukan kegiatan ini memang di waktu kita di masa-masa kita sangat sibuk kan Bapak Ibu. Belum lagi biasanya tanpa POP, tanpa ada guru penggerak, kita pun sudah sangat sibuk. Biasanya di bulan Oktober sampai Desember kita sudah sangat sibuk. Ditambah lagi ini kan, sudah kita masuk POP dengan program begini, ada lagi yang harus nyambil lagi sebagai guru penggerak dan ikut pemerintah. Maka semakin banyaklah tugas kita, semakin menumpuk tugas kita. Nah inilah yang, tapi toh kita masih bisa melakukan sesuatu meskipun nanti masih harus kita sempurnakan terus Ibu. Yang penting kan kita sudah memahami apa yang harus kita lengkapi lagi di pekerjaan kita. Tetap dinikmati, Suster. Ya, itu yang penting Bu. Oh, kita masih bisa tertawa meskipun berat pekerjaannya ya, tapi kita masih tertawa supaya tidak berkerut. Kami masih punya tanggung jawab evaluasi, kami sudah disodori jadwal dan kami sudah harus main evaluasi dengan yayasan, staf kami, kepala sekolah dan staf termasuk semuanya, sehingga kami juga waktu-waktu setiap kami evaluasi itu 1 hari, satu bidang. Saya memahami betul kalau rekan-rekan apa beratnya seperti itu, sehingga mohon maaf kalau belum bisa cepat. Tapi konsep-konsep saya percaya rekan-rekan mampu lah. Makanya kami sendiri ya hanya memasang deadline saja biasanya dengan rekan-rekan itu. Rekan-rekan bisa ngatur lah. Jadi terima kasih kalau ke forum ini dapat bantuan ini segera pasti. Terima kasih Suster. Iya Pak, ya itu yang luar biasa. Memang betul itu, tugas kita banyak sekali. Saya pikir di semua tempat juga Pak ini ya. Apalagi kita punya kewajiban terlibat dalam gereja lagi, Kang. Tugas-tugas dari gereja lagi. Iya, betul. Menyongsong Natal ya, Suster. Ya. Hari purna lagi, Bu. Bukan hanya Natal, hari purna. Nah. Jadi luar biasa. Kebetulan kami di sekolah ini pun kan harus terlibat. Itu masuk penilaian itu, terlibat dalam hidup menggereja. Jadi tambah lagi itu di akhir tahun kan ada rapat paripurna macam-macam lah itu buat program lagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Yohanes ke-23. Mari selamat berjuang lagi untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Berikutnya mungkin kita bisa beralih ke Bapak Ibu yang dari jauh ya, yang ya kita sangat mengerti kondisi mereka yang kesulitan soal jaringan. Mudah-mudahan sore ini mereka bisa berbagi. Kita melihat tadi Pak Markus. Pak Markus bagaimana Bapak? Pak Markus? Bu Sudarni bisa dengar saya, Bu? Iya, Suster. Oke. Bagaimana Bu? Kira-kira jaringannya bisa presentasi Ibu, bisa menyampaikan dulu apa yang sudah dikerjakan? Semoga bisa. Soalnya dari tadi pun, soalnya tadi pun masih kadang mental masuk lagi keluar masuk ya biasalah Suster. Soalnya cuaca pun agak kurang mendukung di sini. Oke, Bu. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa. Silakan Ibu. Kalau Ibu sekiranya perlu bantuan saya untuk share screen.
Karena toh Ibu sudah kirimkan tadi sama saya bisa bantu, lalu Ibu yang berbicara. Oh iya, iya boleh suster. Saya coba Bu ya. Iya suster. Tidak apa, saya hanya suara aja ya suster, takutnya nanti kalau plus gambar juga nanti. Iya Bu ya. Putus di tengah jalan. Oke Bu. Sebentar. Naskah akademik ya Bu. Ya. Inikah? Semoga ini. Sebentar. Sebentar. Oh ya. Soalnya naskah kurikulum mereka belum kerjakan. Tapi iya baru merancang suster. Ibu sudah bisa lihat? Iya, tapi itu hanya bagian akhirnya aja. Maaf, sebentar, saya harus geser dulu. Oh. Sudah bisa lihat, Bu? Iya, suster bisa. Gimana kok nggak bisa geser ya? Tidak, sebentar. Kenapa tidak bisa bergerak dia, Pak? Atau begini aja suster, kira-kira apa ya inti yang bisa saya sampaikan, karena Ibu ceritakan di naskah akademik kami ini kan memang jauh dari kesempurnaan seperti teman-teman yang lain, karena ya sama seperti cerita teman-teman, kami dengan berbagai macam kesibukan di tengah-tengah ulangan umum, kemudian sedang mengolah nilai. Kebetulan di paroki kami ini sedang ada pembangunan gereja baru, jadi besok itu ada kunjungan dari dari bupati untuk meninjau sejauh mana pembangunan gereja. Karena kebetulan saya juga DPP, jadi beberapa hari yang lalu itu udah agak sibuk sampai besok juga kan. Kemudian mengumpulkan teman-teman juga tidak mudah ya dengan kesibukan masing-masing, tapi intinya mungkin ini yang sedikit bisa kami sampaikan. Nah, sehingga nanti dengan berjalannya waktu kami berusaha untuk mengejar ketinggalan kami seperti teman-teman yang lain. Kami mulai dari latar belakang, nah itu sejarah berdirinya sekolah kami itu. Ini saya juga punya ininya, selain nanti takutnya di situ nggak bisa gerak kan, suster. Oh ini, ya bisa ini Bu, bisa sekarang. Silakan. Oh iya, nah itu latar belakang berdirinya sekolah kami, kemudian profil sekolah, data siswa, juga data guru, kemudian ada visi dan misi sekolah di situ. Nah, itu visi dari sekolah kami, unggul dalam mutu, berpijak pada iman dan takwa berdasarkan iman Kristiani. Kemudian misi kami di situ ada 6 misi dari sekolah kami di situ ya. Ada 4 suster, ada 4 misi. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, kemudian menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah,
mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal, dan menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa, sehingga terbangun siswa yang kompeten dan berakhlak mulia berdasarkan iman Kristiani. Kemudian di situ ada tujuan sekolah. Tujuan sekolah kami itu menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai. Nah, di sini dalam jangka menengah 4 tahunan. Dalam hal ini digambarkan kompetensi yang akan sekolah wujudkan, penentuan indikator kompetensi mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidik nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penentuan indikator kompetensi mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah. Nah, kalau madrasah ini dari negeri, dan diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tujuan satuan pendidikan selanjutnya disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Nah, itu tujuan sekolah. Kemudian situasi saat ini, ya, situasi saat ini berdasarkan latar belakang pekerjaan orang tua dari siswi-siswi kami itu sebagian besar adalah petani dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan SMP dan mayoritas beretnis Sunda, ya. Karena siswa sebagian besar dari kalangan petani atau dari daerah pertanian, tapi mereka tidak bisa bercocok tanam. Sebagian orang tua selain bertani juga memelihara ternak. Namun siswa itu tidak memahami bagaimana merawat dan memelihara hewan ternak. Nah, sehingga siswa tidak begitu mengenal lingkungannya. Nah, disertai lagi saat ini siswa lebih dikalahkan oleh penggunaan Android yang baru mereka kenal. Nah, sehingga ini menjadi keprihatinan karena di daerah kami ini kan untuk ada sinyal itu baru sekitar ya beberapa tahun ini, Suster. Jadi masih baru. Kemudian siswa menggunakan HP Android itu paling banyak tuh dimulai ketika pandemi. Nah, sehingga seolah-olah mereka itu ada tuntutan harus memiliki HP Android. Nah, ini yang menjadi salah satu keprihatinan. Kemudian di bab 2 itu ada landasan, kami mengambil beberapa landasan. Nah, landasan hukum itu hanya berisi undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pendidikan. Nah, nanti kalau saya bacakan itu banyak sekali itu, Suster. Nah, mungkin nanti itu akan kami pangkas juga karena banyak sekali di situ. Kemudian landasan spiritual. Masih di bawah. Ibu. Landasan spiritual, seperti yang pernah saya sampaikan, moto dari Bapak Uskup Keuskupan Ketapang, Monsiur Pius Riono Prapti, adalah pelayanan dalam kasih yang diwujudkan dalam tuak, yang artinya Tuhan adalah kasih, yang diwujudkan dalam perjumpaan-perjumpaan kasih, di mana ada 3 pilar yang utama. Yang pertama, perjumpaan kasih melalui kesehatan, yaitu melalui klinik kesehatan. Yang kedua, perjumpaan kasih melalui pendidikan, yaitu perjumpaan kasih yang terjadi di sekolah antara sesama guru, guru dan siswa, serta sesama siswa. Dan perjumpaan kasih di masyarakat melalui paroki maupun gereja. Kemudian di situ ada kutipan dari surat 1 Yohanes bab 4 ayat 7-12 yang bicara tentang Allah adalah kasih.
Kemudian untuk landas kami juga mengambil 7 unsur-unsur budaya menurut Kuncoroningrat. Ya, di situ ada 7 unsur budaya. Nah, mungkin semua rekan-rekan juga sudah tahu ya yang masuk dalam unsur-unsur budaya itu apa saja. Nah, di situ sudah ada dengan penjelasannya juga. Kemudian yang berikutnya itu filosofi tuak. Filosofi tuak setelah unsur-unsur menurut Kuncoroningrat. Nah, filosofi tuak ini juga belum selesai juga kami buat, Suster, karena yang akan kami temui untuk memberikan penjelasan lebih lanjut di tokoh masyarakat yang akan kami temui ini ya, karena tadi seperti yang saya ceritakan nanti akan ada kunjungan bupati itu, sehingga tokoh-tokoh di adat di sini memang diminta untuk mempersiapkan karena nanti akan ada nyambutan pada rombongan dari bupati. Nah, yang ini dulu saya bisa ceritakan bahwa tuak itu adalah simbol. Tuak itu kan sejenis minuman khas kami suku Dia, itu sebuah minuman khas, di mana tuak ini adalah simbol komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, sehingga di sini apabila kita sudah menumpahkan tuak, nah artinya kita sudah memberitahukan kepada yang Maha Kuasa, nah apa yang akan kita lakukan. Nah, di mana sebelum tuak itu sendiri digunakan, nah biasanya itu di sini diawali dengan acara ngalu. Nah, ngalu itu di sini artiannya adalah seperti acara penyambutan gitu, Sus. Nah, ngalu itu sendiri rangkaian prosesinya itu ada beberapa rangkaian. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu diawali dengan tarian penyambutan. Nah, dengan tarian penyambutan, nah di sini yang diartikan dengan menyambut tamu dengan sukacita dan meriah, dengan senang hati. Arahan tarian menghantarkan tamu dilengkapi dengan aksesoris seperti mandau yang melambangkan tanggung jawab, taing atau perisai yang melambangkan sebagai pelindung diri. Nah, itu menjaga tamu yang kita jemput atau yang akan kita antarkan. Untuk menjaga, melindungi, mengawal itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, injak telur dan pisau nyabor. Nah, pisau nyabor itu ya sejenis pisau. Nah, intinya itu besi. Dengan telur itu nanti diinjak secara bersamaan ya. Nah, itu mengartikan menanamkan rasa saling percaya yang penuh. Kemudian yang ketiga, tepung tawar. Nah, tepung tawar itu dari tepung beras. Nah, kemudian nanti yang diberi air. Nah, kemudian nanti ada daun-daunan yang biasanya itu ditaburkan pada tubuh. Nah, di situ maksudkan supaya tubuh itu dingin. Nah, artinya menyatu dengan tubuh. Sehingga dengan tepung tawar ini membuahkan berkat, doa, dan harapan. Kemudian yang keempat adalah prosesi potong bambu. Artinya kalau dengan potong bambu, tamu yang kita jemput ini kan nanti akan memasuki tempat kegiatan. Artinya dengan segenap hati menerima segala bentuk-bentuk perubahan. Nah, itu adalah filosofi tuaknya. Nah, sehingga nilai-nilai inti sekolah yang kami miliki itu ada 5. Nilai inti yang pertama itu adalah beriman. Nah, di mana beriman ini adalah sikap menyerahkan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Nah, iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah, dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Kemudian berbudaya. Budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita.
Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kebersamaan atau gotong royong. Gotong royong, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong juga menumbuhkan nilai rela berkorban. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, kemudian di bab selanjutnya, bab 4 itu kami memasukkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian bab yang kelima adalah nilai-nilai inti keutamaan sekolah. Nilai-nilai inti yang coba kami masukkan di sini, yang pertama tadi itu adalah beriman. Beriman, keutamaan itu adalah perkataan dan sikap sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, uraian atau penjelasannya di sini, siswa-siswi bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan, mengikuti tata tertib sekolah, berbohong. Nah, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berbudaya. Di sini keutamaan itu ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dengan 5S ini dapat membentuk hubungan antar siswa, siswa dan guru, siswa dan masyarakat yang lebih harmonis. Nah, kemudian profil pelajar Pancasilanya menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, peduli, keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan. Kemudian di bawahnya lagi, Sister, persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar. Nah, uraiannya partisipasi dan keikutsertaan dalam situasi tertentu. Kemudian profil pelajar Pancasilanya mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian yang keempat, kebersamaan atau gotong royong. Keutamaannya menumbuhkan sikap kebersamaan dan membina hubungan sosial. Kemudian uraiannya membangun perasaan kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, sehingga menumbuhkan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Kemudian di profil pelajar Pancasilanya, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kewajiban yang harus dilakukan terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Nah, dengan sikap tanggung jawab, maka siswa, guru akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Kemudian di profil pelajar Pancasilanya, bertanggung jawab, mengutamakan proses dan hasil belajar siswa maupun guru. Mungkin secara singkatnya ini yang bisa kami sampaikan, Suster, untuk saat ini apa yang sudah coba kami buat tentang naskah akademik. Nah, apapun saran baik Suster, Bapak Ibu, dan teman-teman yang lain, saya persilahkan, Suster. Baik, terima kasih Bu Sudarni. Para Bapak dan Ibu,
saya berpikir dan saya percaya Ibu Sudarni akan sangat dengan senang hati menerima kalau kita bisa memberi masukan kepada mereka yang membantu mereka bisa menyelesaikan tugas ini, naskah akademik, dan nanti padahal dan hari ini sudah harus dikumpulkan ini Bu ya, Bu Sudarni, terakhir hari ini dikumpulkan ini naskah akademiknya. Halo Bu Sudarni, masih ada? Ini kelihatannya. Oh, masih ada, tapi nggak bisa Bu Sudarni? Bu Sudarni? Nah, kelihatannya sudah hilang suaranya. Nah, sampai di situ yang masih bisa disampaikan oleh Bu Sudarni, kita semua sudah mendengarkan bagaimana kondisi di sekolah mereka. Kelihatannya memang gurunya agak sedikit, ditambah lagi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menghambat mereka untuk bisa ya menyelesaikan tugas gitu, membuat mereka tidak bisa menyelesaikan tugas dengan ya seperti yang mungkin kita harapkan bersama. Ditambah lagi kondisi tempat yang jarang bisa mereka bergabung dengan kita karena sinyal atau jaringan yang tidak mendukung. Bu Sudarni, halo. Nah, sudah menghilang. Barangkali para bapak dan ibu, kita berharap nanti bisa mereka dengarkan dari YouTube ya, mungkin. Apakah yang bisa kita, sudah gabung lagi Bu Sudarni? Halo, Bu Sudarni? Iya, Suster, Ya, terpelanting lagi, Suster. terpelanting. Nah, itulah bagaimana lah ya. Ada di luar kendali kita kalau seperti ini. Saya mengatakan Ibu barangkali Iya. bahwa Ibu mulai Sudarni lagi. pasti dengan senang hati menerima masukan dari Bapak Ibu yang bergabung dengan kita di Zoom ini ya kan Ibu? Iya. Oke, mari Bapak Ibu kita berikan masukan yang mungkin bisa menolong Bu Sudarni dan teman-teman Bapak Ibu guru di sana nanti untuk bisa melengkapi naskah akademik mereka. Persilakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Jangan hening cipta. Kita enggak upacara, Suster. Iya betul Bu. Saya Suster. Silakan Bu Astrid. Kalau pada malu-malu ini. Luar biasa Ibu Sudarni atas usaha. Belum malam ini Bapak Ibu. Ya, luar biasa Ibu Sudarni atas usaha teman-teman semuanya yang ada jauh di sana ya, untuk berusaha menyelesaikan tagihan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan nanti Bu Sudarni juga bisa segera menyelesaikan semuanya itu dan bisa mengumpulkannya tepat waktu. Kalau kami melihat tadi sudah cukup banyak nilai-nilai inti yang digali di sekolah Ibu ya, dan itu sudah luar biasa sekali Ibu, apalagi kalau itu nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran setiap hari sehingga bisa terbadankan dengan baik. Demikian tanggapan dari kami, Suster. Terima kasih. Semangat Bu Sudarni, walaupun hambatan rintangan tetap berjuang, Ji. Oke, terima kasih Bu Astrid. Apa Bapak Ibu yang lain silakan Bu. Bapak. Belum ada masukan. Oke, Bu Sudarni. Oh, silakan Pak Suroto. Hanya menambahkan sedikit mungkin tadi di beberapa catatan tujuan
sekolah ya. Ya. Mungkin kan masih dalam konsep umum. Ya. Mungkin saya pikir di buku 1 kalau enggak, di buku 1 itu kan mungkin Bu sekolah Bu Sabah sudah ada, mungkin itu juga sudah bisa masuk di sana untuk melengkapi. Karena sementara menurut pandangan saya itu baru di konsep umum yang harus oleh tujuan sekolah. Itu setelah misi-misi yang mungkin disampaikan. Mungkin yang lain bisa melengkapi setelah beberapa kali, mungkin kan rekan-rekan sudah menyampaikan di draft akademik disesuaikan untuk SMP Usaba. Tapi tetap salut dengan situasi yang di Kalimantan sana, Bu Darmi rekan-rekan berupaya jangan segan untuk tetap bagaimana bersama dengan rekan-rekan, karena kekuatannya ini adalah kebersamaan, gotong royong kita semuanya, terutama ya dari sekolah Usaba, Bu Darmi dengan rekan-rekan, kami tetap support yang dari manapun sini, tetap mendukung tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing, khususnya situasi kita, yang penting jangan sampai kita hanya berpikir untuk sendiri malah tambah berat ini, tetapi sampaikan kepada rekan-rekan ini untuk keberhasilan ke depan kita semuanya di dalam mendampingi anak-anak generasi kita selanjutnya, dan termasuk juga bagaimana eksistensi sekolah kita untuk tetap bisa dalam tantangan saat ini. Terima kasih Sister, Bapak Ibu, semangat Bu Darmi. Ya. Baik, terima kasih Pak Roto. Pak Bu Sudarni, bisa dengarkah tanggapan dari Bapak Ibu di sini? Nanti kayaknya Suster saya harus nonton YouTube-nya Suster. Oke, baik Ibu, baik. Apakah ada? Ya. Dan Suster nanti jangan bosan kalau saya sering chat Suster, kalau ada kesulitan mungkin kan saya kadang kan hanya dengan Suster saya kadang minta tolong, kemudian menyampaikan sesuatu yang memang menjadi kendala saya gitu loh, Suster. Oh iya Bu, iya. Kita saling menolong. Nanti kalau saya tidak bisa, nanti kita minta juga Bapak Ibu yang ada di Zoom kita ini, yang satu kelompok kita. Ini kewajiban kita dalam grup ini untuk saling menolong kan? Karena jangan khawatir, Bu Retno dan Pak Ari itu sumber yang banyak, dan beliau pasti akan berbagi dengan kita semua.